Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Sholawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini termasuk salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, muallim, muallimah, para jamaah, bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Yang terjadwal pada malam hari ini adalah kajian tauhid dengan membaca kitab Aqidatun Najin, yang mana pembahasan kita masih seputar sifat-sifat salbiyah. Alhamdulillah sudah sampai kita kepada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Kemarin kita sudah membahas muqaddimah dari sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Sekarang masuk kepada halaman 19 baris kedua dari atas. Bunyi ibaratnya, dan yang lazim bagi arad, dan yang lazim bagi arad itu 4 perkara. Sudah ketemu? Yang Latin halaman berapa Pak Isa? Halaman 51. Ya, yang Arab Melayu halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Dan yang lazim bagi arad, pelan-pelan aja kita baca sambil nunggu kawan-kawan yang lain ya. Biasa kan ngaji jam 9, ini tak sangko nih setengah 9 udah mulai ya. Tapi ya ada rekamannya, nanti kawan-kawan yang tertinggal mungkin bisa lihat rekamannya kalau enggak. Kalau tidak ya sudah kan gitu kan. Pelan-pelan aja lah kita baca sambil nunggu kawan-kawan kita. Mungkin ini agak banyak kita baca malam ini. Mudahan selesai bab dari sifat mukhalafatul hawadis ini. Dan yang lazim bagi arad itu 4 perkara. Ya, 4 perkara pula. Kemarin kita sudah membahas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan jirim, bukan jisim, bukan pula arad. Ya, bukan jirim, bukan jisim, bukan pula arad. Arad itu adalah satu sifat yang mensifati bagi jisim ataupun jirim. Ya, jadi Allah bukan jirim, Allah bukan jisim, Allah bukan arad. Kenapa Allah itu bukan arad? Karena arad itu melazimi 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, ketiadaan berdiri
dengan sendirinya. Jadi arad itu adalah satu sifat yang mensifati jisim atau jirim. Nah, ya, mensifati jisim atau jirim. Jadi kalaulah tak ada dia jisim ataupun jirimnya, arad pun tak ada, ya, saling lazim melazimi. Jisim dan jirim tak mungkin dia kosong dalam satu waktu bersamaan, kosong keduanya dari arad. Arad itu seperti diam dan bergerak, itu sifat itu ya. Diam, gerak, itu adalah sifat, ya, itulah arad. Jadi jisim ataupun jirim, suatu benda, tidak mungkin dia itu kosong daripada arad, ya, dalam satu masa bersamaan, ya, dalam satu waktu bersamaan. Dia tidak diam juga tidak bergerak dalam satu waktu, nggak mungkin. Pasti kalau dia diam berarti dia tak bergerak, ya kan? Nah, kalau dia bergerak berarti tidak diam. Nah, mesti bersifat dengan salah satu dari keduanya, bergerak ataupun diam. Tidak mungkin bersifat secara bersamaan dengan diam dan gerak sekaligus, atau bahkan kosong dari keduanya, kosong dari gerak dan diam, nggak mungkin. Benda itu melazimi arad. Arad itu adalah sifat. Jadi Allah itu bukan arad, bukan sifat. Kenapa? Karena sifat itu berdiri dia dengan jisim dan jirim. Ya, ketiadaan berdiri dengan sendirinya. Ya, artinya berhajat dia kepada jisim dan jirim. Kalau tak ada jisim, tak ada jirim, tak adalah itu arad. Nah, begitulah dia, ya. Jadi kenapa Allah itu bukan arad? Karena arad itu tiada berdiri dengan sendirinya. Maksudnya dia berdiri pada jisim dan jirim. Kalau tak ada jirim, tak ada jisim, tak adalah arad. Nah, jadi Allah bukan arad. Alasan kedua, kenapa Allah itu bukan arad? Karena arad itu wajib berdiri ia dengan yang lain. Nah, sama ya, mirip penjelasan dengan penjelasan yang pertama. Ya, yang pertama tadi ketiadaan berdiri dengan sendirinya. Artinya dia tidak berdiri sendiri, tapi dia berdiri pada jisim dan jirim. Nah, yang kedua wajib berdiri ia dengan yang lainnya. Nah, wajib artinya tidak diterima akal ketiadaannya tanpa berdiri pada selainnya, kan gitu ya. Nah, jadi nggak mungkin Allah Ta'ala itu arad, karena yang kedua arad itu wajib berdiri ia dengan yang lain. Dan ketiga, baharu. Arad itu baharu. Dari mana dikatakan arad itu baharu? Karena arad itu berubah-ubah, kadang diam, kadang bergerak. Nah, itu kan berubah-ubah, ya. Nah, kita dari kecil tumbuh anak-anak, dari anak-anak remaja, dari remaja ke dewasa, dewasa ke tua, tua mati, berubah-ubah. Nah, itu baharu. Ya, arad itu baharu. Dari mana dalilnya bahwa arad itu baharu? Sebagaimana disebut di dalam kitab Fathul Majid Syarah Ad-Durul Farid Syekh Nawawi Al-Bantani, baharunya arad karena dia tiada tetap, dia berubah-ubah. Karena berubah-ubah itulah dia, makanya dia baharu. Dan kemudian arad ini melazimi bagi jisim dan jirim. Maka sesuatu yang dilazimi dengan yang baharu, yang dilazimi itu juga ikut baharu. Jadi jisim dan jirim itu baharu tidak? Baharu, karena dia melazimi bagi arad. Arad itu baharu. Maka sesuatu yang dilazimi bagi yang baharu ikut baharu juga dia. Nah, itu masih dasarnya itu ya. Tak apalah detail-detail kali udah paham insya Allah. Keempat, tiada kekal pada zaman yang kedua. Nah, ya, setelah dia ada, kadang dia binasa, rusak. Setelah berubah-ubah rusak, kadang binasa dia. Nah, itu zaman yang kedua. Zaman dari tiada, tiada itu zaman pertama. Ya, kemudian dia ada itulah zaman kedua. Nah, ini kan tiada kekal pada zaman yang kedua. Zaman kedua itu zaman apa? Zaman dari tiada menjadi ada. Dulu kan tak ada dia. Ketiadaan itulah zaman pertama dia. Kemudian ya ada. Nah, ketiadaan dia pada zaman sebelum dia ada itu, cemana itu? Kekal apa enggak itu?
Kekal apa tidak? Dia belum ada nih. Kan ada zaman kedua katanya. Zaman kedua itu zaman yang mana tadi? Zaman dari tiada menjadi ada. Zaman yang ada itulah zaman kedua. Zaman pertama zaman tiada. Dia belum ada dia. Tiada dia. Kan gitu kan? Jadi ketiadaannya itu cemana? Wajib, mustahil, mungkin. Cemana tuh Pak Isa? Wajibnya bukan mungkin. Ya kan? Ketiadaannya itu. Ya. Sekarang pertanyaannya, kekal tidak ketiadaannya itu? Ketiadaannya itu kekal tidak? Paham kan maksudnya ini kan pertanyaannya kan? Ketiadaannya arad itu pada zaman dia sebelum ada, zaman dia tiada itu kekal tidak tuh? Ketiadaannya itu? Ya? Cari tahulah tuh ya. Yang jelas di sini, mungkin apa? Mungkin ya. Semua kembali kepada Allah Taala. Allah Taala mengekalkan dia, kekal ketiadaannya. Selama-lama tak ada. Kenapa rupanya? Allah menjadikannya berarti tiada kekal ya ketiadaannya. Maka dia mungkin ketiadaannya itu mungkin ya. Jaiz harus terserah Allah Taala sudah. Ketiadaannya itu zaman keberapa tadi ketiadaan tuh? Zaman pertama ya. Zaman kedua itu ya zaman setelah dia tiada menjadi ado. Adonya itulah zaman kedua. Jadi yang keempat tiada kekal pada zaman yang kedua. Zaman yang kedua zaman dari tiada menjadi ada. Nanti setelah ada dia kan tiada lagi dia. Kan gitu kan? Tiada kekal pada zaman yang kedua. Jadi Allah itu bukan arad. Ya, kenapa? Karena arad itu menunjukkan kebaharuan dari keempat sisi tadi. Ya, Allah itu qadim. Ya, qadim kidam. Udah pernah kita jelaskan. Udah lupa. Sifatnya kidam. Allah yang bersifat kidam disebut qadim. Malas itu sifatnya. Orang yang malas disebut pemalas. Itulah umpamanya. Jangan lupa. Ya. Qadim apa kidam? Iya Ustadz yo. Di kitab kidam lah. Jadi salah kalau orang nyebut qadim. Tidak. Kidam itu sifatnya. Qadim itu menunjukkan zat yang bersifat dengan qadim. Ya, dengan kidam. Maka disebut qadim. Yan qadim. Disebut dengan qadim. Dah. Ini masih nyambung mukhalafatul lil hawadis ya. Jadi Allah bukan jirim, bukan jisim, juga bukan arad. Kenapa? Jisim, jirim, arad itu baru dengan alasannya masing-masing. Dan yang lazim bagi kulliyat, Allah bukan jirim, Allah bukan jisim, Allah bukan arad, Allah bukan kulliyat, Allah bukan juz'iyat. Ya. Kenapa Allah bukan juz'iyat? Ini kita baca. Dan yang lazim bagi kulliyat itu besar. Dan yang lazim bagi juz'iyat itu kecil. Dan lain daripada yang demikian itu. Jadi Allah itu tidak termasuk kulliyat. Kulliyat itu besar. Besar dengan ukuran. Itu kulliyat. Ya. Kemudian Allah itu bukan juz'iyat. Ya. Kenapa Allah bukan juz'iyat? Kalau Allah juz'iyat, lazim bagi Allah itu kecil. Kecil berukuran, besar berukuran. Ya, makanya saya pernah cerita, saya pernah ditanya murid saya di Muallimin, ya, waktu itu saya ngajarnya kitab Minhaj dan kitab Nahu, Al-Kawakibud Duriyah, tapi murid nanyanya ilmu tauhid. Karena nanya kita jawablah, ya kita persilahkan. Pertanyaannya gini, Ustadz, Allah mampu tidak menciptakan batu yang lebih besar dari dirinya? Ya, Allah mampu tidak menciptakan batu yang lebih besar dari dirinya? Kalau kita jawab mampu, berarti kita meyakini Allah tuh kulliyat. Besar dengan ukuran. Ya kan Allah maha besar memang Ustaz. Bukan besar fisiknya. Allah tak berfisik, tak berjisim, tak berjirim, tak berarad. Jadi Allah maha besar tuh yang besar keagungannya. Ya, bukan dirinya besar dengan ukuran. Karena apa? Allah bukan kulliyat. Ya, jadi kalau kita jawab mampu Allah nak menciptakan batu yang lebih besar darinya.
Jangankan batu yang lebih besar darinya, bumi besar begini aja pun mudah Allah menciptakannya. Nah, dijawab mampu, salah. Kenapa? Secara tak langsung kita meyakini Allah itu kulliyat. Padahal Allah itu bukan kulliyat. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis laisa kamislihi syai'. Ya, itu pertanyaannya menjebak. Ya, akhirnya saya tanya balik. Di mana kau menemukan pertanyaan itu? Ya, awak takut kan dia ikut entah paham-paham apa kan gitu kan. Saya dapat dari internet, Ustadz. Ya, jadi saya ada gabung grup WhatsApp dari internet. Saya cek HP-nya, ternyata orang-orang ateis. Ya, itulah dia ya. Filsafat itu. Ya, tapi filsafat yang enggak Islam, ya, orang-orang ateis yang enggak percaya kepada Tuhan. Ngarahnya ke situ dia nanti. Ya, jadi anak ini hampir terdoktrin lah dia, ya, dengan paham-paham seperti itu. Makanya orang-orang tua nih yang punya HP anaknya dicek, ya, sering dicek, ya, seminggu sekali minimal, grup-grupnya, apa pembahasan di grupnya. Nanti pulang-pulang kuliah dari Medan tiba-tiba bid'ah ayah katanya, ya, syirik, sesat katanya, fasik katanya kan, bahaya. Dicek HP-nya itu ya, jangan kita ambil tak peduli. Bahaya zaman sekarang ini. Dari kampung elok dia mengaji Aqidatun Najin, elok dia mengaji Sirajul Huda. Kuliah ke Medan, baliklah ke kampung, ya, walhasil semua orang kampung dibid'ah-bid'ahkan semua. Ya kan? Semua orang kampung disesat-sesatkannya semua. Itulah. Jadi sebelum terjadi, tengok-tengok jugalah, ya. Di Medan tuh semuanya ada, Syiah ada, ya. Syiah, Wahabiyah, semuanya adalah, ya. Ateis pun ada. Hati-hatilah, hati-hati. Dah. Jadi Allah itu bukan kulliyat, Allah juga bukan juz'iyat. Ya, kalau Allah itu kulliyat, Allah itu besar-besar dengan ukuran. Ya, apalagi juz'iyat. Juz'iyat itu kecil dengan ukuran. Allah lain daripada yang demikian itu. Jadi Allah bukan juz'iyat, Allah bukan kulliyat. Bisa dipahami? Hasil kesimpulan, yakni mukhalafah itu umum, ya, pada zatnya dan pada sifatnya. Ya, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya apa kemarin? Ya, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala baharu. Ya, bersalahan, berbeda Allah dengan yang baharu. Atau yang baharu itu berbeda dengan Allah. Allah berbeda dengan baharu. Kita kemarin dua-duanya boleh, ya kan? Allah berbeda dengan yang baharu, ataupun yang baharu itu berbeda dengan Allah. Dua-duanya boleh. Tapi lebih mengena sesuai makna mukhalafah lah. Allah berbeda dengan segala yang baharu. Walau boleh juga dikatakan yang baharu berbeda dengan Allah. Kan samanya balik tak balik. Ya, tapi yang paling bagus mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ya, Allah Ta'ala itu berbeda dengan segala yang baharu. Jadi yakni, ya, hasil atau kesimpulan, yakni mukhalafah itu umum pada zatnya dan pada sifatnya dan pada af'alnya. Allah, ya, Allah berbeda dengan segala yang baharu. Apanya Allah yang berbeda dengan segala yang baharu itu? Semuanya. Zatnya Allah, sifatnya Allah, af'alnya Allah. Semuanya berbeza dengan yang baharu. Jadi bukan berbeda zatnya aja, enggak. Ya, bukan berbeda sifatnya saja, tidak. Bukan berbeda af'alnya saja, tidak. Allah berbeda dengan segala yang baharu. Apanya yang berbeda dengan segala baharu itu? Semuanya. Zatnya Allah berbeda dengan zat baharu. Sifatnya Allah berbeda dengan sifat baharu. Af'alnya Allah berbeda dengan af'al baharu. Semuanya. Itu ya. Jadi bukan satu aja dia. Maka tiada samai akan Allah Ta'ala itu oleh sesuatu. Tiada menyamai pada zatnya, dan tiada menyamai pada sifatnya, dan tiada menyamai pada perbuatannya. Jangankan sama, serupa pun tak mungkin. Ya, jangankan sama, serupa pun tak mungkin. Kemarin ada 3 tuh. An-nadiru,
Asyabihu. Terakhir, lupa. Kalau lupa kita tutup ini, betul. Cepat menjawab ya. Kalau nggak kita tutup. Ya. Jadi ada 3. An-nadhiru. Tuh, kemudian asyabihu. Kemudian al-mumasalu. Kalau an-nadhiru serupa dalam satu sisi. Ya, sebagian kecil ya, satu sisi. Sebagian kecil sisi. Kalau asyabihu serupa dalam banyak sisi. Kalau al-mumasalu menyamai dia dalam semua sisi. Maka dalam hukum pun beda ya. An-nadhiru asyabihu kafir enggak? Ya, sesat aja dia, sesat menyesatkan, dolun mudilun. Tapi kalau udah sampai tingkat al-mumasalu itulah yang menjadi lawan al-mukhalafatu. Kalau udah sampai tahap mumasalu, kufur. Contohnya kita ulang lagi. Kalau an-naziru tuh gini, Pak Isa, mirip Pak Isa sama almarhum ayah Pak Isa. Oh iya Ustadz, iya Pak Isa, toko nang awak ayah Pak Isa. Kalau kira-kira apanya yang mirip Ustadz? Cuma matonya aja mirip. Yang lain cemano? Tidak. Matonya betul lah mirip mato almarhum ayah Pak Isa. Berarti dalam sebagian kecil sisi, satu sisi. Itu namanya an-naziru. Jadi Allah yang manusia menyerupakan Allah itu ada kalanya an-naziru, ada kalanya tingkatan asyabihu, ada kalanya tingkatan al-mumasalu. Nanti dampak hukumnya beda. Nah, kalau asyabihu itu begini. Pak Isa, asyabihu itu mirip dalam banyak sisi. Pak Isa mirip betul macam ayah Pak Isa. Iya Ustadz. Apanya yang mirip? Matonya, alisnya, hidungnya, ya, mulutnya. Cuma yang beda tingginya. Pak Isa agak pendek, ya. Ayah tuh tinggi. Gitu loh umpamanya. Serupa tapi dalam banyak sisi. Ini namanya asyabihu. Kalau al-mumasalu sama betul. Semalam awak Pak Isa, macam nampak awak lah di stasiun KUPJ, orang mirip Pak Isa. Ya, kapan tuh Ustaz? Semalam, sekitar jam 2. Memang odan lah itu, kata Pak Isa. Oh, berarti udah jelas itu sama. Ya, tak ada beda. Itu namanya al-mumasalu. Jadi kaitannya dengan sekarang Wahabi, ya, mengulang lagi Wahabi, tahu Wahabi? Ya, walaupun kita tak suka dengan akidah dia, tapi dalam kajian ilmu harus jujur kita. Jangan suka mengkafir-kafirkan orang. Jadi Salafi Wahabi itu tidak kufur. Kenapa? Ya karena iktikadnya Wahabi itu sampai tingkatan asyabihu, belum sampai tingkatan al-mumasalu. Ya, buktinya apa? Mereka katakan dalam kitab-kitab mereka, Allah Ta'ala bersemayam di atas arash dengan semayam yang layak bagi zatnya. Nah, berarti kan tidak al-mumasalu itu, tapi asyabihu. Nah, itu ulama menyebut dalam kitab Fathul Majid Syarah Durul Farid, itu tidak sampai kufur. Dia statusnya dolun mudilun, sesat menyesatkan. Jadi Salafi itu nggak sampai kafir ya. Hati-hati kita nih. Ya, nggak sampai kufur mereka, tapi dolun mudillun, sesat menyesatkan. Yadullaha fauqa aidihim. Apa mereka katakan? Allah punya tangan. Tangan cemano? Tangan kayak kita nih? Tidak. Tangan yang layak bagi Allah. Ya, itu berarti asyabihu, tidak kufur dia, tapi sesat menyesatkan. Tapi kalau dia katakan Allah Ta'ala bersemayam di aras, iya kata dia. Semayam cemano? Cemano kita bersemayam, begitulah semayam Allah Ta'ala. Itu berarti sudah al-mumasalu. Kalau sudah al-mumasalu, kufur. Yadullaha fauqa aidihim. Ya, apa tafsiran kalian? Allah, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Oh, berarti iktikad kalian Allah tuh punya tangan. Iya kata mereka. Iya, Allah tuh punya tangan. Tangan yang cemano? Bagaimana tangan kita gitu tangan Allah Ta'ala? Kufur. Tapi Wahabi tidak begitu. Ya, ini kadang yang suka kali mengkafir-kafirkan Wahabi ini. Ya,
Padahal dampak mengkufurkan itu fatal akibatnya. Ya, fatal. Hindarilah itu. Bak kata Imam Ghazali, kalau ada 80 alasan untuk kita mengkafirkan seseorang, cari aja satu alasan supaya dia tidak kafir. Satu alasan itu yang kita ambil. Ada 80 alasan untuk mengkafirkan seseorang, menghukumi seseorang kafir, tapi ada satu alasan untuk tidak mengkafirkan beliau. Hilangkan yang 80, ambil yang satu. Siapa yang mengatakan ini? Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Itulah dia. Hati-hati kita nih belajar tauhid nih. Jangan sikit-sikit melontarkan kufur. Beda sikit kufur, beda sikit kufur. Nanti 2024 beda pilihan pun kufur katanya. Ya, siapa yang nggak pilih nomor sekian itu golongan orang-orang munafik. Ada yang kayak gitu. Ya, bilang modan biar diruqyah. Jangan usah ribut-ribut. Nak siapa ndak pilih-pilih, ndak memilih pun tak apa. Islam semua kok. Iya kan? Jangan ribut-ribut ya. Kan udah mulai-mulai kampanye ini. Ya, saya suarakan nih dari majelis ini. Bukan maksudnya politik, bukan. Tapi supaya kita jamaah ini jangan terpecah belah. Ya, beda pilihan tak mengapa di luar. Masuk majelis taklim ini, majelis taklim aswaja semua. Setuju ya? Jangan bawa-bawa partai ke majelis kita nih. Nak memilih-milih lah. Tidak memilih juga tak mengapa. Mau nomor berapa terserah. Jangan nanti muncul status-status ya. Saya lihat di WA, di Facebook. Siapa tidak memilih nomor 010, dia termasuk golongan orang-orang munafik. Ya, nggak ada itu. Ini politik. Ya. Ya, Nabi kan berpolitik juga, Ustadz. Saya pernah nyampaikan, jangan kampanye di masjid. Jangan berpolitik di masjid. Tiba-tiba ada jemaah menyangka. Oh, dengan apanya namanya? PD-nya. Ya. Nabi Muhammad berpolitik juga, Ustadz. Iya, Nabi Muhammad berpolitik, saya bilang. Tapi sama nggak politik Nabi dulu dengan politik sekarang? Bagai langit dan bumi. Nabi dulu berpolitik murni kemaslahatan umat Islam. Ya, kalau sekarang orang berpolitik karena mikiri kampung tengah. Kampung tengah itu maksudnya apa? Lambung. Selamat lambung dia, selamat lambung partai dia, jadilah. Umumnya begitu, ya. Umumnya begitu. Kalau Pak Isa mau mencalon-calon lah, tak masalah. Yang penting amanah. Iya kan? Jadi jangan dituduh kalau ada ustadz nyalek dibilang langsung ini ustadz dunia. Enggak, itu tergantung niat. Ya, namanya apa namanya? Religius, nasionalis religius kalau istilahnya. Jadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu sudah ada konsep begitu tuh. Ya, dipilihlah oleh Sayyidina Umar itu gubernur di Mesir, itu orang awam, sahabat Nabi tapi orang awam. Tapi ahli perekonomian. Dijadikan wakil gubernurnya adalah Amr bin As, seorang sahabat Nabi, golongan ulama. Jadi kalau ada ustadz nyalek ya nggak apa-apa. Kok sibuk kali kalian? Kalau nggak suka nggak usah pilih. Ya, mikirnya sederhana aja udah. Kok ribut kali di Facebook? Oh ini Pak Isa nih udah nyalek dia nih gini. Tak suka tak usah pilih, kan gitu kan Pak Isa? Ngapain awak nambah-nambah penyakit hati? Betul apa tidak? Ya, nambah-nambah penyakit hati itu udah biasa. Di zaman Sayyidina Umar itu ada namanya konsep nasionalis religius. Jadi pemimpinnya, ketuanya itu orang nasionalis, orang umum gitu loh. Ya, entah dia ahli perekonomian, ahli tatanan kota atau ahli menata kata, ya. Kemudian wakilnya itu ya ulama, orang alim, itu udah ada di masa Sayyidina Umar. Jadi kalau masa sekarang ini nggak usah ribut-ribut lah kita udah. Tak suka tak usah pilih. Ya, entah 10 kali orang bertanya sama Odan. Cemano pandangan Ustadz? Ya, masa calon wakil kita nih dari 0 sekian muda. Ya, tak usah disebut namanya. Ya kan, muda kali. Saya bilang, Pak, Bapak ini udah tua. Bagus Bapak banyak ibadah. Kalau Bapak nggak cocok, tak usah pilih. Mana yang Anda apa pilih. Udah itu aja sibukkan. Selebih waktu sibuk berzikir. Kesana kemari ceritanya itu. Ya, combo melutup. Ya, pergi ke warung ini ceritanya itu. Ya kan, masa masih muda udah nyapres ya.
Pindah ke warung sana, gitu juga. Iya kan weh? Masa masih muda nyapres? Ke masjid pun, iya kan weh? Masa masih muda nyapres? Udah tua, wak, udah bau tanah. Ya, banyakin ngaji aja udah, banyakin ibadah. Betul ya? Udah, kalau nggak cocok nggak usah dipilih. Ngapain kita mikir repot-repot? Pokoknya jangan ribut-ribut dah. Ya, nanti kalau ribut-ribut jemaah ini tak usah ngaji lagi kita udah. Ya, apalagi masalah politik. Kemarin-kemarin kan kayak begitu tuh, ya, yang milih 0 sekian haram jenazahnya disolatkan di masjid ini. Ada tuh kan di Jakarta, aneh-aneh aja. Ada 3 orang yang paling susah dinasehati. Ya, pertama mau tahu? Ya, orang yang lagi jatuh cinta. Orang lagi jatuh cinta payah betul itu dinasehati. Bahaya dah. Ya, betul itu. Ya, orang tua pun dilawan, guru pun tak didengar. Dan kalau udah kena balaunya barulah betul yang Ustadz bilang, katanya kan gitu kan. Baru abang tinggal senyum. Tuh dia, orang jatuh cinta payah dinasihati. Yang kedua apa? Ya, orang yang kecanduan slot, ya kan? Tahu slot ya? Ya, udah habis terjual semua, habis bayar dah, masih main juga ya kan. Dah. Yang ketiga para pendukung politik. Itulah dia, payah betul dinasihati. Ya. Itu versi saya aja itu, ya. Silakan observasi sendiri, teliti sendiri, betul tidak? Dah lanjut. Ngaji tauhid ini jangan fokus sekali ya kan, poning kepala gitu dah. Nah, jadi mukhalafah tadi ada apa namanya kita an-nadhiru, asyabihu dan al-mumasalu. Kalau i'tiqadnya Wahabi belum sampai al-mumasalu, ya, masih tahap asyabihu. Makanya kalau ada orang nanya masalah fikih, Ustadz bermakmum kepada imam yang Wahabi apa hukumnya? Jawabannya sholatnya sah tapi makruh. Karena kita bermakmum kepada ahlul bid'ah. Ya. Kalau ada yang bilang nggak sah, tanya dia ngaji fikihnya di mana, ngaji akidahnya. Ya, imamnya Wahabi nih, imamnya Wahabi jelas salafi. Kita di belakang jadi makmum dia. Sah nggak sholat berjamaah kita bermakmum dengan imam Wahabi? Jawabannya sah tapi makruh. Kenapa makruh? Karena dia ahlul bid'ah. Tidak sampai menyebabkan sholat jamaahnya itu menjadi ya batal atau tidak sah, tidak begitu. Ya, kembali aja kepada hukum asal akidahnya itu kufur apa tidak dia. Akidahnya dolun mudillun, sesat lagi menyesatkan, tidak sampai kufur. Jelas. Ya, jadi jangan lagi walaupun kita berbeda paham dengan Wahabi, jangan terlalu gampang kita mengkafir-kafirkan Wahabi. Karena dampak kufur itu bahaya. Kufur itu kan apa? Kalau orang udah kita hukumkan kufur, ya, atau kafir, kita hukumkan kafir seseorang itu, ya, dalam artian udah murtad dia kan, ya, maka halal darahnya juga halal hartanya. Nah, kan bahaya itu kayak begitu. Dan maka tiada samai dia, ya, akan Allah Ta'ala itu oleh sesuatu, tiada menyamai pada zatnya dan tiada menyamai pada sifatnya dan tiada menyamai pada perbuatannya. Jadi mukhalafah di situ sifatnya umum, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan segala yang baharu. Apanya yang berbeda? Ya, berbeda pada zatnya, berbeda pada sifatnya, berbeda pada afalnya. Umum dia sifatnya. Nah, kemudian artinya tiada zat sesuatu itu seperti zat Allah Ta'ala. Karena zat Allah itu bukan daripada jenis nur. Jadi zat Allah itu bukan nur, bukan cahaya. Ini lagi viral ini ya. Orang lagi ngehalu. Ya. Apa dia? Sampai sumpah-sumpah dia di YouTube itu bermubahalah kalau dia bersumpah diangkat oleh Nabi Muhammad jadi Imam Mahdi. Ya, ada itu. Tahu? Coba nanti cari ya di YouTube, lihat. Baru viral 2-3 hari ini. Ya. Demi Allah katanya, pakai Al-Qur'an. Saya bersumpah kalau saya berduta akan Nabi Muhammad, saya siap menjadi orang yang masuk neraka untuk pertama kali katanya. Ya, saya langsung dibaiat oleh Nabi untuk jadi Imam Mahdi. Imam Mahdi kok wong Jawa. Ya, banyak hadis Imam Mahdi itu orang Arab. Ya, Imam Mahdi itu keturunan juriyahnya Rasul. Ya, hati-hati. Ya, coba nanti di YouTube tengok tuh. Ya, kayaknya pun bukan orang biasa. Karena waktu mubahalah itu pakai Quran, di atas kitab, di atas meja dia itu kitab-kitab kuning.
Ya, mungkin tas santri atau apa, cuma ya agak belok-belok sedikit lah dia kan. Nah, ya coba nanti lihat di YouTube ya. Lagi viral-viralnya ini 2 hari 3 hari ini. Ya, Imam Mahdi baru. Dari mana ya? Dari Kudus atau mana? Ya, pokoknya begitulah beritanya. Saya sempat lihat sepintas. Ya, dia bersumpah pakai Al-Qur'an. Ya, kalau saya berdusta akan nama Nabi Muhammad, ya, maka saya siap masuk neraka untuk yang pertama kali katanya. Jadinya orang pertama masuk neraka. Itulah dia. Allah, ya, orang-orang ngehalu itu. Nah, itu termasuk juga orang yang susah dinasehati itu. Ya, itu juga. Jadi Allah tuh bukan nur. Makanya sering saya bilang, sering saya katakan jangan pula nanti pulang ngaji tauhid lewat golap-golap, ya, nampak cahaya putih di pohon kelapa, dibilangnya lah tuh Allah Ta'ala, Ustadz, semalam kayaknya saya udah naik makom ini. Apa cito Pak Isa? Semalam modern Ustadz waktu pulang mengaji Aqidatun Najin, ya kan lewat golap-golap, orang betul. Ya kenapa? Nampak Allah Ta'ala di situ. Kok tahu Pak Isa itu Allah Ta'ala? Cahaya putih itu yang bilang, aku Nisa Allah Ta'ala. Katanya dia kan, udah tak betul itu, tak usah itu. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah diuji ya kan, dengan ujian seperti itu. Ya, kemudian kata Syekh Abdul Qadir Al Jailani, laisa kamitslihi syai'. Ya, itu bukan Allah, kamu bukan Allah, kamu berdusta. Pergilah engkau ya lain katanya, wahai yang terlaknat. Baru kata cahaya itu apa? Hari ini selamatlah engkau wahai Abdul Qadir. Ya, sesungguhnya aku telah menyesatkan 1000 orang sufi, ya, dengan cara yang seperti ini katanya. Tapi kau selamat dari tipu daya saya katanya. Oh, kalau kita didatangi begitu, maulah esok ngaku jadi, ya, apa tadi? Imam Mahdi ya kan? Bentar lagi ngaku jadi malaikat Jibril. Dan bukan zulmah. Allah tuh bukan nur dan bukan zulmah. Zulmah itu kegelapan. Dan tiada jenis, ya, langit dan tiada jenis bumi dan tiada barang yang di dalam keduanya. Ya, pokoknya apa yang terlintas di benak kita tentang zat Allah itu bukanlah Allah, karena Allah tak bisa dipikir-pikir, ya. Itulah dia. Dan tiada sifat suatu seperti sifatnya Allah. Karena sifat Allah itu qadim lagi baqa, lagi ya ta'alluqnya dengan barang yang dita'alluki ia dengan dia, dan sifat kita itu sesungguhnya ta'alluq ia pada setengah perkara jua, tiada pada setengah yang lain. Seperti sama Allah Ta'ala ta'alluq ia bagi segala maujud dan sama kita ta'alluq pada setengah jua. Sifat sama. Ya, Allah mendengar dengan samanya, kan gitu. Apa yang didengar Allah? Kalau sama kita ta'aluk hanya kepada suara. Jadi pendengaran kita itu hanya bisa mendengar suara. Kalau sama Allah Ta'ala, selain dia ta'aluk kepada suara, ta'aluk juga kepada zat. Nah, dari situ udah beda kan sifat kita dengan sifatnya Allah. Nah, kudratnya Allah dengan kudratnya kita. Kudratnya Allah itu satu, tiada berbilang. Tapi kudrah kita itu berbilang. Contoh bagi kita, kalau ditanya lah, mengangkat tutup gelas nih, dengan mengangkat meja nih, mana yang berat? Meja. Mana yang ringan? Tutup gelas. Berarti ada berat, ada ringan. Bagi Allah Ta'ala, tiada berat, tiada ringan. Sama semuanya. Karena kudrat Allah itu satu. Bahkan kalau dikatakan mengangkat sebutir pasir dengan mengangkat seluruh gunung yang ada di bumi ini, bagi Allah Ta'ala sama. Tak ada berat, tak ada ringan. Apa bisa Ustadz Allah ngangkat? Muncul pula pertanyaan gitu. Apa bisa Ustadz Allah Ta'ala mengangkat semua gunung di bumi ini? Kau tak sadar gunung itu semua pun dia yang menciptakan. Ya, ragu pula kau tanya pula Allah Ta'ala kuasa tidak? Allah Ta'ala mampu tidak mengangkat gunung yang semua gunung yang ada di alam ini? Kocik lah bagi Allah Ta'ala, ya. Bagi Allah Ta'ala tuh tiada berat, tiada ringan. Itu maksudnya, tiada satu sifat pun yang sama dengan sifatnya Allah. Terkadang dia sama dalam nama, tapi beda pada makna.
Contoh tadi, Allah Maha mendengar, kita juga mendengar. Ya, tapi pendengaran Allah dengan kita beda. Ya, Allah Maha melihat, kita juga melihat. Ya, kalau Allah ta'aluknya basar Allah bukan kepada zat saja, tapi ta'aluknya basar Allah kepada suara. Suara pun dilihat Allah. Kalau kita ini ta'aluk basar pandangan kita ini ta'aluknya kepada benda, kepada zat. Tapi Allah bukan hanya ta'aluk basornya hanya kepada zat, tapi juga kepada suara. Nah, udah di situ udah beda. Kudrohnya Allah, ya, kita punya sifat kudrot, Allah juga punya sifat kudroh. Sama pada nama, sama-sama punya kudrot, tapi berbeda pada makna, ya. Nah, itulah tadi kudroh Allah esa, kudroh kita berbilang. Nah, itulah dia maksudnya. Paham ya? Lihat lagi. Dan tiada pula af'al sesuatu itu seperti af'al Allah, karena af'al makhluk itu tiada didapat memberi bekas, hanya inkisab jua. Ya, jadi semua perbuatan di alam ini perbuatan Allah. Ya, nggak ada perbuatan makhluk. Kalaupun makhluk berbuat, itu pun perbuatan yang dia buat tuh pun diciptakan Allah. Nah, bagi kita yang ada hanya inkisab, usaha, iktisab, ya, usaha. Ya, nah usaha itu pun diciptakan juga sebetulnya oleh Allah. Itulah dia, jangan jadi Mu'tazilah. Ya, kita yang menciptakan perbuatan kita. Jadi ketika ditanya, kita datang ke musola ini atas kehendak siapa? Ya, Qadariyah mengatakan atas kehendak diri kita sendiri. Ya, kalau nanti mereka berbuat maksiat, ya, kenapa berbuat maksiat atas kehendak Allah? Ya, itu Jabariyah. Jadi kita iktisab. Iktisab yang sedikit inilah yang jadi perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada sifat wahdaniyah itu akan didetailkan pembahasan ini, ya. Ini sebatas pintas lalu saja. Jadi hanya iktisab jua, yakni qasdun jua. Dan af'al Allah taala af'al yang diadakan lagi menjadikan ia akan sesuatu, tiada dengan alat dan pegawai. Jadi kita ini, perbuatan kita ini semuanya diciptakan Allah, ya. Perbuatan kita diciptakan Allah. Iktisab kita, usaha kita juga diciptakan Allah. Nah, itu dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Af'al perbuatan itu ada berapa macam? Ada pernah nggak belum saya sampaikan itu? Af'al ikhtiyari, af'al ittirori. Ya, af'al ikhtiyari adalah af'al yang seorang hamba boleh memilihnya. Makan, minum, ada minuman di depan saya nih. Saya bisa memilih, ya, bisa memilih apakah hendak memakannya, meminumnya ataukah tiada. Misalnya minumlah hodan. Bismillah. Berarti memilih meminum. Ya kan? Habis ngaji kalau tak terminum, berarti tak terminum. Itu namanya af'al ikhtiyari. Suatu perbuatan yang hamba bebas memilihnya. Apakah melakukan atau meninggalkan. Nah, kedua ada namanya af'al ittirori, huruf dot, ittirori. Ya, apa itu? Perbuatan yang seorang hamba tiada dapat memilihnya. Seperti misalnya apa? Kematian. Mati bisa memilih? Bisa. Udah datang waktunya mati. Apa pula kita tunda-tunda? Tak bisa. Ya, itu namanya af'al ittirori. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat baik af'al ikhtiyari atau af'al ittirori, semuanya yang menciptakan adalah Allah. Bagi hamba apa? Iktisab itu tadi, usaha. Ya, berbeda dengan pendapatnya Mu'tazilah, Qadariyah. Mereka mengatakan af'al ittirori Allah yang menciptakan kematian tadi. Tapi af'al ikhtiyari yang menciptakan kita sendiri. Wah, ini ya bukan Ahlus Sunnah. Ini adalah Mu'tazilah, Qadariyah. Jadi perbedaannya di situ benang merahnya. Ya, jadi pembahasan khusus masalah ini tadi, perbuatan ini, perbuatan Allah, perbuatan hamba, ada satu kitab judulnya namanya Af'alul Ibad, ya, perbuatan hamba. Nah, jadi itu membahas di situlah,
ya perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Jadi skripsi saya dulu waktu S1 judulnya terkait masalah itu. Ya, pengaruh ideologi al-jam'iyatul al-wasliyah. Ya kan saya kuliah di Unipa terhadap pengamalan ibadah masyarakat Kecamatan Medan Amplas. Kampung awak sendiri, awak teliti. Ya, makanya 2 hari siap saya buat skripsi. Ya, 2 hari aja. Nah, waktu sidang yang nyidang saya itu Profesor apa itu Hasbala Taib. Tahu tuh ya, guru besar Al-Jam'iyatul Al-Wasliyah, ya, orang Aceh, Profesor Hasbala Taib. Jadi ini kisahnya ya. Waktu itu ditanya saya sama profesor, kamu ya kenapa milih judul skripsi ini? Ya karena banyak orang Al-Wasliyah yang udah nggak tahu lagi ideologinya. Itu saya bilang, ya karena banyak orang Al-Wasliyah yang sudah tidak tahu lagi ideologi Al-Wasliyah. Ya, nah, buktinya di sekolah Al-Wasliyah Wahabi pun bisa ngajar. Nah, tuh saya tegas saya bilang. Nah, memangnya apa rupanya akidah Al-Wasliyah itu? Nah, saya bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa rupanya bedanya dengan yang lainnya? Ya, begini Prof. Dalam masalah akidah itu ada Ahlus Sunnah, ada Mu'tazilah, ada Syiah, ada Khawarij gitu saya bilang. Nah, kalau begitu ditanya beliau, Mu'tazilah itu gimana pendapatnya? Saya langsung lempar ini ke masalah af'alul ibad ini karena yang paling kentara perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah dalam permasalahan af'alul ibad ini. Jadi saya ambil kasusnya di sini. Wah, jadi tanya-tanya beliau lah sedetail-detailnya. Mu'tazilah Jabariyah, Mu'tazilah Qadariyah. Nah, akhirnya dia dari sekian banyak mahasiswa, saya lama kali di sidang, hampir 1 jam. Yang lain 15 menit selesai, 15 menit selesai. Nah, sur dia. Di mana kau mengaji? Oh, saya dulu saya mengaji Prof sama Ustadz Hafiz Yazid, sama Ustadz Mas'ud, begini. Saya sebutkan satu-satu. Oh iyalah katanya, nah, cocok lah itu. Nah, jadi anak muda itu memang harus paham ideologi kata beliau, macam-macam ideologi. Karena zaman sekarang itu tadi ya banyak ideologi yang nggak jelas. Nah baik, jadi permasalahan yang paling kentara ya perbedaannya antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah dalam permasalahan apa? Dalam permasalahan af'alul ibad. Ya, walau dalam masalah-masalah yang lain itu ada juga perbedaan-perbedaannya. Masalah Isra Mi'raj itu pun berbeda. Kalau menurut Imam Jamaksyari, tahu Imam Jamaksyari? Ya. Beliau punya tafsir namanya tafsir Al-Kasyaf. Ya, Imam Jamaksyari ini salah satu tokohnya Mu'tazilah. Beliau berpendapat bahwa malaikat Jibril itu lebih mulia dari Nabi Muhammad. Nah, ngeri itu kan? Kenapa? Karena malaikat Jibril adalah perantara untuk mengantarkan wahyu. Itu kata Imam Jamaksyari. Tapi dia Mu'tazilah, ya, sehingga pendapat beliau itu banyak dibantah oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ya, hati-hati kita. Ada di sini Mu'tazilah Pak Isa? Yang dituduh Mu'tazilah ada. Kita inilah dituduh Mu'tazilah. Iya kan? Iya apa tidak? Gara-gara kita mengatakan wajib nggak Allah melihat hamba, kita bilang wajib. Sehingga awak yang mengatakan wajib ini pula yang dituduh Mu'tazilah. Aduh aja. Untung nggak kufur di buku bilangnya kan? Jangan ya. Mu'tazilah. Sampai hari kiamat itu tak selesai Pak Isa. Ya. Nah, adalah yang penting kita mengajilah motan-motan ya untuk memperkuat akidah kita. Nah, itulah diajak duduk ketemu tak onda. Ya muzakarah, ya diskusi ilmiah di forum terbuka tak onda. Cuman onda dikata lagi. Ya, akhirnya masing-masing aja udah. Dinamika kehidupan. Dah, mana tadi Pak Isa? Dan Allah Ta'ala ya firman-Nya innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kum fayakun. Ya. Sungguhnya pekerjaan Allah itu apabila berkehendak ia akan sesuatu
bahwa berfirman ia, jadi olehmu, maka jadilah seperti apa yang dikehendakinya. Kun fayakun, ya, itu namanya apa? Majas isti'arah, ya. Majas isti'arah, tak terbantahkan kudrah Allah Ta'ala. Jadi kun fayakun ini berhubungan dengan kudrahnya Allah, ya. Jadi kun fayakun itu majas isti'arah yang bermakna tak terbantahkan kudrah Allah Ta'ala. Kalau guru menghukum murid karena murid itu ada salah, berdiri kamu. Kenapa saya berdiri cikgu? Tak mengojokkan tugas, barulah berdiri awak. Ya, tapi ketika Allah mengatakan berdiri kau, apapun cerita berdiri. Nah, itulah majas isti'arah, tak terbantahkan kudrahnya Allah. Apa yang dikehendaki, nah itulah yang terjadi. Nah, itulah dia. Kita kan tidak, apa yang kita kehendaki belum tentu terjadi, kan gitu kan? Bersalahan perbuatan makhluk, ya, berkehendak kepada pegawai, pembantu, maka tiada dapat menyurat dengan tiada kolam. Pak Isa menyatat tuh, bisa nggak Pak Isa menyatat tanpa kolam? Tak bisa. Berarti Pak Isa butuh pegawai. Ya, apa pegawainya? Kolam itulah pena, ya, berhajat kepada sesuatu. Nah, kalau Allah tidak, ya, apa kehendakinya jadi. Nggak harus butuh kepada pegawai. Analoginya begitu. Kalau kita nak menulis, ya, butuh kepada pena. Kalau tak ada pena, tak jadi tulisan tuh. Nah, itulah dia. Seperti tiada didapat mengerat dengan tiada gergaji atau kapak. Dan lagi pula, apabila kasih ia akan seorang hambanya, di balanya akan dia, di bolonya, ya, akan dia. Dan kita apabila kasih kita akan seorang kita, beri berbagai-bagai nikmat yang dapat lezat dengan dia. Nah, intinya seperti itulah dia, bahwa afal Allah itu berbeda dengan afalnya kita. Ya, untuk pembahasan lebih rinci masalah af'alul ibad itu akan diulas nanti pada sifat salbiyah yang terakhir, yaitu sifat wahdaniyah, ya. Nah, baik, kita lanjut dikit lagi. Dan kata Abu Ishaq Isfaraini, telah ijma ahlul haq, ya, telah sepakat ahlul haq atas bahwasa sekalian barang yang dikata orang pada ilmu tauhid, lompat. Kata Is'ad bin Rohawiyah, ya, kata Ishaq bin Rohawiyah, ya, dan barang siapa mensifatkan Allah Ta'ala, maka diserupakan sifatnya itu dengan sifat seorang daripada makhluk Allah, maka yaitu kafir dengan Allah yang amat besar. Nah, kan jelas ya. Allah bersemayam di atas aras, iyo, ya, itu itikad kami. Cemano semayam Allah Ta'ala, cemano semayam kita, begitulah semayam Allah. Dah, ini hukumnya kafir, ya. Tapi kalau dikatakan dia Allah bersemayam di aras, iya, cemano semayam Allah Ta'ala itu semayam yang layak bagi zatnya. Kan beda kan? Ya, beda. Nah, ingat kemarin kafir dengan kufur itu beda, ya. Ya, beda. Kalau kufur, dia di dunia masih berlaku hukum Islam kepadanya. Ya, jadi status kekufurannya berlaku nanti di akhirat. Itu kufur. Misalnya ada orang meyakini Allah punya tangan. Tangan yang bagaimana? Ya, tangan macam kita. Kufur kan, ulama telah sepakat orang itu dihukumi kufur. Pembahasan yang kemarin. Siapa yang meyakini Allah itu berjisim sebagaimana jisim makhluk, ya, maka dia kufur. Nah, kufur itu maksudnya apa? Di dunia dia tetap diurus, ya, tetap berlaku hukum Islam padanya. Jadi kalaupun dia meninggal dunia, tetap dia dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikebumikan di pekuburan muslim. Kufur ini. Jadi status kekafirannya cemano nanti di akhirat. Beda kalau dihukumi kafir. Kafir itu kafir di dunia, kafir di akhirat. Artinya apa? Jenazahnya tak perlu disolatkan. Jelas tuh ya? Orang murtad
itu nggak bisa dibilang kufur, dia telah kufur karena murtad, pindah agama. Oh enggak, orang murtad itu kafir. Nah, jadi tolong dibedakan itu antara hukum kufur dengan hukum kafir. Makanya ulama menggunakan dua istilah. Nah, ini menurut Imam Ishaq bin Rahawih, bahwa orang yang menganggap Allah itu berjisim dengan jisim yang serupa dengan makhluk, maka dia dihukumi kafir. Kafir itu maksudnya apa? Di dunia kafir, di akhirat juga kafir. Menurut pendapat Imam Ishaq bin Rahawih. Nah, kata Imam Nuaim, anak Hamad, Syekh Hamad, barang siapa menyerupakan Allah, yakni diiktikadkan bersamaan Allah dengan sesuatu daripada makhluk itu, maka sanya kufur ia. Nah, satu di atas kafir, satu ini kufur. Imam Ishaq menilainya kafir. Ya, Imam Nuaim menghukuminya kufur. Berarti kesimpulannya gini, memahaminya. Tentang orang yang menganggap bahwa Allah itu serupa dengan makhluk, ya, dengan penyerupaan yang jelas, ya, yaitu al-mumasalu. Ya, kalau asyabihu nggak usah cerita lagi. Bila khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat. Kalau an-nadhiru asyabihu dolun mudilun. Tapi kalau udah sampai tahap al-mumasalu, Allah bersemayam di atas arash. Dengan semayam yang gimana? Ya, cemana semayam kita, begitu semayam Allah Ta'ala. Allah punya tangan. Cemana tangan Allah? Cemana tangan kita, begitu tangan Allah. Bagaimana hukum, status hukum orang yang beriktikad demikian? Sebagian ulama menghukuminya kafir. Sebagian ulama menghukuminya kufur. Nah, udah nampak bedanya? Sebagian ulama menghukuminya kafir. Sebagian ulama menghukuminya kufur. Kafir kufur apa bedanya? Beda apa sama tadi? Beda. Kalau kafir berlaku di dunia, berlaku di akhirat. Jadi kalau dia disebut kafir, dihukumkan dia kafir, maka tidak berlaku lagi hukum Islam di dunia padanya. Jadi kalau dia meninggal dunia, ya tidak diurus secara Islami karena dikafirkan dia. Ya, tapi kalau kufur, status kekafirannya berlakunya di akhirat. Tapi ketika di dunia masih diberlakukan hukum Islam kepadanya. Jadi kalau dia meninggal dunia, mandikan dia, kafankan dia, sholatkan dia, kuburkan dia di kuburan muslim. Udah nampak bedanya? Ya, yang paling berat kafir apa kufur? Kafir. Nah, makanya kata Imam Ghazali, kalau didapati 80 alasan untuk mengkafirkan seseorang, carilah satu alasan agar tidak jadi mengkafirkan orang itu. Nah, yang satu alasan itu kita pilih. Karena kafir itu dampaknya bahaya. Coba misalnya ya, itu orang yang paham harus itu kafir. Kalau kita bilang kafir, ya udah, nggak boleh kita ikut mensolatkan jenazahnya. Jangan nikahkan anak kita sama dia. Kalau dia jadi khotib kita tak boleh jadi makmum. Nah, itu kafir. Nah, kalau kufur, ya, nah cuman lagi tuh, ya. Jadi setara hukumnya itu berbeda. Kafir itu berlaku di dunia dan akhirat. Kalau kufur itu, ya, di akhirat saja. Di dunia tetap berlaku hukum Islam kepadanya. Makanya kebanyakan ulama ahli tauhid itu lebih banyak menggunakan istilah kufur dengan istilah kafir. Ya, nah, kok beda pula? Oh, ini udah jelas nih di Aqidatun Najin, pendapat Imam Ishaq menyebutkan kafir. Pendapat Imam Nuaim kufur kan? Kufur iya. Nah, berarti kan itu dua hal yang berbeda memang ya. Dua hal yang berbeda. Jadi kita nikah sama Mu'tazilah. Mu'tazilah kufur apa dolun? Dolun, makruh ya. Ya, kalau udah jelas kufur kafirnya, jangan kita nikahkan anak kita sama dia. Ya, kalau udah jelas kufur kafirnya, ya jangan kita bermakmum sama dia. Ya, kalau sudah jelas kufur atau kafirnya. Urusan kafir kufur ini tugas siapa? Menetapkan. Tugas siapa? Ulama. Jangan awak orang-orang awam ini, ya, lantam kali mulut awak, kafir kau, kufur kau. Tak boleh. Tanya sama ulama dulu tentang status akidahnya. Nah, dah
Ya, udah bolak-balik itu kita bahas. Kafir, kufur itu beda. Dan barang siapa ingkar ia akan barang yang mensifatkan Allah dengan dia akan dirinya, maka sanya kufur ia. Ya, misalnya wajib Allah bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Siapa yang mengingkari sifat-sifat ma'ani, kufur. Ya, nah, bukankah kafir? Ini dia ya di kitab ini. Maka kufur ia. Udah jelas itu ya. Dan kata Abu Ishaq Isfaroini, telah ijma ahlul haq atas bahwasa sekalian barang yang dikata orang pada ilmu tauhid itu terhimpun di dalam dua kalimat. Inti ilmu tauhid itu terkumpul dari dua kalimat. Ya, dari dua kalimat ini. Salah satu daripada keduanya, iktikad kita bahwasa tiap-tiap barang yang terupa pada sangka-sangka kita daripada menyerupa daripada segala yang baru ini, maka Allah itu bersalahan ia akan dia karena bahwasa yang ia dapat rupakan pada waham itu makhluk bagi Allah, maka bermula Allah Ta'ala itu yang menjadikan akan dia. Nah, jadi kesempurnaan ilmu tauhid itu terletak pada dua kalimat. Yang pertama, apa yang tergambar di benak pikiran kita tentang Allah itu bukan Allah. Apa yang terupa di pikiran kita tentang zat Allah itu bukan Allah. Nah, paham ya? Jadi zat Allah nggak bisa dikhayal-khayalkan. Nah, itulah. Ya, makanya kadang orang awam bilang, jangan ngaji sifat 20, gilo kau nanti. Ya, iya, kalau belajarnya tak betul, ya, itulah tadi, belajar apa? Kau bayangkan, ya, kalau Allah Ta'ala itu ada di depanmu. Ada tuh kayak gitu, nyata ini. Ya, ada mursyid ditanya sama muridnya, Tuan, gimana cara sholat khusyuk? Diajarkan oleh si mursyid, kalau kau ingin sholat khusyuk, bayangkan Allah Ta'ala di depanmu lagi melihatmu. Kufur ini kan, ya, meyakini Allah bertempat, rusak akidahnya. Seperti itu. Itu tak bisa dibayang-bayangkan gitu. Ya, apa yang terlintas di benak pikiran kita tentang zat Allah, dia bukan Allah. Itu iman yang sejati. Ya, ada dua kalimat tadi. Nah, jadi kalau kata orang belajar sifat 20 bikin gilo itu ya begitu, yang dicari zat-zat Allah Ta'ala. Ya, akhirnya karena belajar tauhid kepada guru yang salah, sibuk membayang-bayangkan zat Allah, itulah yang bisa bikin cakap-cakap sendiri, ya kan? Cakap-cakap sama pohon pisang dia, cakap-cakap sama dinding dia, gilo, ya. Tapi kalau belajar tauhid betul-betul macam belajar ngaji tauhid kitab Aqidatun Najin ini, saya jamin tak ada yang gila. Ya, malah semakin nikmat, makin bertambah kenal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dia. Gak ada orang belajar sifat 20 itu gila. Yang gila itu yang tak mau mengenal Allah. Dan kedua, iktikad kita bahwasanya zat Allah Ta'ala itu tiada menyerupa dengan sesuatu daripada makhluk dan tiada sunyi ia daripada bersifat dengan segala sifat kamalat. Jadi yang pertama, apa yang tergambar, apa yang terupa pada benak kita tentang zat Allah itu bukan Allah. Dan yang kedua, kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat ia dengan segala sifat kesempurnaan. Udah. Jadi inti tauhid itu dua ini aja sebetulnya. Ya, apa yang terlintas di benak kita tentang zat Allah itu bukan Allah. Dan yang kedua, wajib kita mengiktikadkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat ia dengan segala sifat kesempurnaan. Nah, kita lanjut ya, biar nanti bulan depan masuk qiyamuhu ta'ala binafsi. Ini udah tinggal baca aja kita nih, ya, tinggal baca aja, kita jelaskan sedikit-sedikit. Telah berkata Imam Ja'far Shadiq rahimahullahu ta'ala, bersahabat aku kepada 400 orang sufi. Jadi Imam Ja'far As-Shadiq dia berkawan dengan 400 orang sufi, ya, ulama-ulama sufi. Dan aku tanyai akan mereka itu daripada 4 masalah. Jadi beliau bertanya 4 masalah kepada 400 sufi tadi, kawan-kawannya itu.
ya, maka tiada seorang pun menjawab akan daku. Nggak ada yang bisa jawab pertanyaan dari Imam ya Ja'far As-Shadiq rahimahullah. Nah, padahal katanya ulama sufi itu yang ahli makrifat, ditanya dengan 4 pertanyaan oleh Imam Ja'far As-Shadiq, nggak ada yang bisa dijawab, 400 orang. Ya, akhirnya ya mana tadi? Maka duka citalah aku, sedihlah Imam Ja'far As-Shadiq. Ya, 400 orang ulama sufi, satu pun nggak ada yang bisa jawab pertanyaannya. Karena yang demikian itu, maka aku lihat akan Nabi SAW pada mimpiku. Allah. Jadi Imam Ja'far As-Shadiq ya, karena dia sedih, tak ada satu orang pun kawan-kawannya dari ulama sufi yang bisa menjawab pertanyaan beliau. Akhirnya beliau tertidur dalam kondisi sedih. Ya, nah di dalam mimpi, di dalam tidur tuh datang pula Nabi Muhammad. Ya, mimpi. Nah, ini awak kalau Saudi setan yang datang ya kan. Nah, makin dikiuk-kiuk kan nyawa ya kan. Tak usah kau mengaji, tak usah poning kepala katanya kan. Nah, kalau awak ini ulama Saudi yang datang mimpi siapa? Nabi. Yang datang ke dalam mimpinya wali. Akan sodok itu ya. Nah, ini awak setan yang datang. Dah, apa cerita di dalam mimpi tadi? Maka bertanyalah ia akan halku. Nabi SAW bertanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Ya, maka aku khobarkan akan dia dengan demikian itu. Ditanya Nabi, kenapa kau Ja'far sedih? Apa yang menimpamu? Maka Imam Ja'far As-Shadiq pun bercerita, begini wahai Rasulullah, aku punya 400 kawan orang-orang sufi semuanya, ulama-ulama sufi. Aku tanya 4 pertanyaan aja, dari 400 orang itu tak ada satupun yang bisa menjawab. Gimana saya tak bersedih wahai Rasulullah? Maka sabdanya Nabi SAW, tanyakan olehmu akan daku. Coba apa pertanyaanmu, sampaikan kepada saya. Tanya sama saya. Nah, kata Nabi SAW. Ya, akan masalahmu itu. Maka berkata aku. Siapa yang berkata? Imam Ja'far Shadiq. Ya, baginya apa hakikat tauhid dan apa hadnya akal, yang ta'rif akal, dan apa had tasawuf, dan apa hakikat fakir. Nah, jadi 4 pertanyaan itu. Ya, nggak ada ulama sufi tadi yang bisa jawab. Akhirnya pertanyaan itu diajukanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasul yang menjawab. Maka sabdanya Nabi, adapun hakikat tauhid itu, kata Nabi, maka yaitu barang yang terlintas dengan hatimu. Maka yaitu binasa, yakni baharu, yang fana, ia. Bermula Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalahan bagi yang demikian itu, karena tiada didapat menyamai segala yang baharu itu akan dia. Jadi hakikat tauhid itu apa? Pertanyaan Imam Ja'far Shadiq kepada Nabi, dijawab Nabi, wahai Ja'far Shadiq, hakikat tauhid itu apa yang terlintas di benakmu tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan Allah. Ya, karena yang terlintas pada pikiranmu itu baharu semuanya. Nah, ya, sama seperti yang tadi ya. Itu dijawab oleh Nabi, hakikat tauhid. Dan adapun had akal itu, maka sekurang-kurangnya meninggalkan dunia, dan yang di atasnya meninggalkan berpikir pada zat Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi hadnya akal. Batasan akal itu apa? Ya, seminimal-minimalnya ya, memikirkan apa, meninggalkan dunia. Meninggalkan berpikir tentang dunia. Kalau awak nih dari bangun tidur sampai bangun lagi, yang kita pikirkan apa? Dunia. Nah, kalau di sini disuruh Nabi ya, batasan akal yang paling rendah itu apa? Meninggalkan dunia. Maksudnya apa? Berpikir tentang dunia. Dan yang paling minimal, yang paling maksimalnya ya, bahwasanya dan paling atasnya meninggalkan berpikir tentang zat Allah. Nah, jadi di sini jadi penjelasan juga bahwa kita memang nggak boleh ya memikirkan tentang zat Allah. Yang disuruh Nabi memikirkan sifatnya, memikirkan nikmat-nikmatnya, bukan zatnya. Kalau yang dipikirkan zatnya, itulah yang bisa bikin orang gila tadi itu. Ya, makanya belajar ilmu tauhid itu hati-hati ya, jangan sembarangan-sembarangan. Ada pula kan kata mereka, alah belajar kitab tuh ilmu kulit katanya. Ya, yang katanya ahli hakikat. Ya, katanya ahli makrifat, katanya ahli hakikat, tapi ada orang ngaji kitab dibilang ilmu
ilmu kulit. Itu hati-hati tuh belajar sama orang begitu. Karena sabda Nabi SAW, apa sabdanya? Tafakkaru fi ni'matillah wala tafakkaru fi zatillah. Artinya, pikir olehmu pada nikmat Allah dan jangan kamu pikir pada zat Allah Ta'ala. Kok banyak kali kita baca nih. Ini kan udah saya bilang, ini tinggal baca aja. Penjelasan intinya udah kita bahas tadi. Dan juga pada pembahasan yang lalu. Biasa kan kalau kita ngaji, sebaris 2 baris saya baca. Oh, penjelasannya banyak. Ini banyak pula membacanya. Ya, karena sebab ibaratkan kita baca sendiri pun udah pahamnya ini. Ya, cuma kita ngambil berkah sama-sama lah kita baca. Dan adapun had tasawuf itu, ya, hadnya tasawuf itu, maka yaitu meninggalkan dakwah. Ya, artinya jangan dibangsakan sesuatu kepada makhluk dan menyembunyikan ma'ani yang segala rahasia. Jadi tasawuf itu tak semua hal yang dirasa bisa diungkapkan kepada ya orang banyak, karena tasawuf ilmu rasa. Jadi tidak setiap yang kita rasakan dengan batin kita itu harus kita ungkapkan kepada orang-orang. Nanti bisa salah persepsi. Ya, itulah hadnya tasawuf. Ya, menyimpan segala rahasia. Dan adapun hakikat fakir itu, maka yaitu bahwa tiada engkau memiliki akan sesuatu dan tiada memiliki akan dikau oleh sesuatu, dan ridho engkau pada kedua hal itu, dan harta tiada engkau memiliki akan sesuatu, dan seterusnya. Baca aja lah sendiri dah. Ya, sedikit lagi aja ya tuh 2 baris lagi. Ya, jadi cukuplah untuk pembahasan sifat mukhalafatul lil hawadis. Ya, itu baris kedua, halaman ke-20, kan sisa 1 baris lagi tuh ya. Baris kedua udah masuk sifat qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Ya, jadi udah selesai pembahasan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Yang diingat daripada bahasan ini intinya ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan segala yang baharu. Tak ada yang serupa dengan Allah, Allah tak serupa dengan segala sesuatu. Dan inti tadi an-nadhir, asy-syabih, al-mumasalah. Ya, kemudian ada kufur, ada kafir. Ya, itu perlu untuk kita ingat-ingat dalam pembahasan sifat mukhalafah. Insyaallah nanti bulan depan masuk qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Ya udah, alhamdulillah udah banyak yang kita baca. Saya kembalikan ke moderator.